harus connect gitu. Karena banyak dari kita fokusnya ke ritualnya aja, hatinya nggak ikut. Nah itu yang salah. Membaca sholawat, besoknya dapat uang, utang lunas. Jangan murahkan sholawat untuk itu. Bersolawatlah karena cinta, karena rindu. Bukan karena ingin dibayar dengan harta. Teman-teman yang mau bergo umroh, yang mau baju ihram, yang mau sepatu umroh, kaos kaki itu ada di Umi, ada di toko Umi. Bahkan mau umrohnya pun ada. Cuma kalau Umi bukan tipikal yang terlalu bombardir kampanye umroh gitu. Kalau Umi gini, karena mayoritas orang itu pengennya bareng Umi, jadi Umi kalau mereka mau nabung dulu. Nanti Umi direncanakan misalkan kalau sekarang tuh punya programnya insya Allah di Ramadan. Yang mau ikut Ramadan, ayo ya. Full Ramadan, mau nggak? Tuh kan ini barang baru jualan. Full Ramadan itu 55 juta loh. Nah, 1 bulan full jadi orang Mekah. Kebayang nggak tuh nikmatnya, ya Allah. Umi sudah meleleh nih. Umi pernah Ramadan di Mekah. Bulan puasa tahun 2022 ya. Masya Allah teman-teman, nikmatnya itu sholat tarawih ya. Walaupun sambil ngantuk, ya Allah. Bayangkan diimami sama imam-imam Mekah itu tarawih, ya Allah. Kayak terbang ke akhirat gitu. Cuma godaannya ngantuk luar biasa. Jadi kita tuh harus melawan kantuk yang hebat. Karena orang Indonesia itu memang jam-jamnya tidur. Jam 11 malam tuh baru selesai tarawihnya. Jam 11 malam pada saat di Indonesia itu jam 3 pagi. Jadi Umi pernah pulang dari masjid jam 11 malam. Ke kamar tuh. Biasa kan kalau ke kamar pegang HP, nyari HP, ngecas. Sambil berkabar ke keluarga bahwa kita baru pulang dari masjid misalkan. Ini baru pulang taraweh. Ternyata nggak ada yang jawab. Kok nggak ada yang jawab gitu. Biasanya mereka pada nungguin gitu di grup. Ternyata di sana di Tanah Air jam 3. Pantesan ngantuk berat gitu. Nah itu teman-teman yang mau umroh di Ramadan. Full 1 bulan insya Allah. 55 juta aja sampai lebaran tanggal 3 Ramadan sampai lebaran tanggal 3 kalau nggak salah ya. Jadi orang Mekah 1 bulan, bayangkan umroh berapa kali, tarawih berapa kali, sahur, udah punya. Bagi teman-teman yang ingin mengecas spiritualitasnya, bukan ngecas lagi itu mah udah kalau mobil itu namanya turun mesin. Nah kalau mobil itu mungkin ya pokoknya turun mesin gitu. Kita ganti mesin, kita ganti semuanya itu, wah bisa tuh Ramadan maksimalin ibadah di sana. Pengen banget Umi itu, antusias banget kalau bisa ya, kalau ada jamaahnya. Ayo yang mau barengan, kita bareng, nanti Umi temenin, Umi bimbing, Umi kawal. Kita maksimalin setiap waktu, setiap menit, setiap detik di sana, jangan sampai ada hal yang mubazir. Ibadahnya nanti kita ketatin lah, bukan di masalah banyaknya jumlah ya, tapi lebih ke hati kita tuh harus nyampe gitu ke Allah, harus connect gitu. Karena banyak dari kita fokusnya ke ritualnya aja, hatinya nggak ikut. Nah itu yang salah. Misalkan kayak gini, di saat kita tawaf itu banyak yang fokus ke apa yang harus dilakukan dan apa yang membatalkan itu. Tapi hatinya di mana? Kan itu nggak ada di fikih, di bahasan manasik. Cuma nggak boleh membelakangi, nggak boleh merubah bahu, ya. Atau bacaan doanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ini kan mayoritas seperti itu. Maka orang-orang sibuk ngapalin doa. Padahal yang sebenarnya yang lebih penting dari itu
adalah bagaimana di saat tawaf itu hati kita kayak apa, konektivitas kita ke Allahnya kayak apa saat tawaf, apa makna tawaf, apa hikmah tawaf, itu yang membuat kita dahsyat. Apakah tawaf kita nyampe ke langit atau cuma di darat aja, bahkan di darat pun mungkin gak ada nilainya, bisa jadi. Karena dalam tawaf itu ada yang fokus kepada fisik, ada yang tidak, fisik pun tidak benar, ada yang malah melanggar, membuat dosa. Banyak tuh yang dosa saat tawaf itu. Maksudnya gimana? Sepengamatan Umi ya. Pertama, dia tidak tahu ilmunya secara fikih. Banyak yang bahunya malah membelok, bergeser dan sebagainya. Padahal itu nggak boleh. Kedua, dia juga malah kayak orang jalan aja gitu, nggak doa, kayak nggak ngikut, kayak hatinya tuh nggak fokus gitu, hanya gini aja, ya ngumir gitu, berputar-muter doang, ngikut-ngikut orang, ngekor-ngekor aja gitu, nggak tahu ini apa maksudnya ibadahnya seperti apa gitu, apa yang membatalkannya, apa yang harus dilakukannya, hatinya kayak gimana, Allahnya di mana, ini ngapain gitu. Ya kayak anak kecil ngekor-ngekor aja ya, itu kayak mubazir aja ya kalau seperti itu. Lalu ada juga yang jadi dosanya itu dia bentak-bentak orang. Ya macam-macam lah, kalau di Mekah itu manusia tuh bisa kelihatan macam-macam. Jadi kita penting sekali membekali diri dengan yang namanya ilmu akhlak dan ilmu hati ya, itu penting. Banyak yang menurut Umi ya mubazir gitu umrohnya karena dia tidak dibekali dengan akhlak yang baik. Nanti Umi bikin video loh tentang kesalahan yang dilakukan oleh jamaah wanita, karena ini fokus ke wanita ya. Salah satu diantaranya tidak ada adab. Nah, adab apa? Misal gini, tatkala kita ke Raudhah, kita tidak ada adab di depan Rasulullah SAW. Kita fokusnya ingin di posisi terdepan, ingin cepet-cepet. Adabnya apa? Malu dong kalau depan Rasulullah kita sampai menyakiti orang gitu. Di depan Rasulullah kita rebutan kayak gitu. Dan hati yang tidak terkonek dengan Rasulullah pasti nggak nyampe ke sana. Bahkan Umi pernah di umroh yang lalu, Umi jadi pengen nangis nih. Di umroh yang kapan ya Umi pernah diberi kesempatan ke Raudhah 1 kali mendorong ibu-ibu yang dalam kursi roda. Aduh, Umi jadi emosi. Ini masih standby ya untuk orang. Umi pernah membawa 1 ibu-ibu di dalam kursi roda, Masya Allah, dan akhirnya Umi bisa dapat posisi yang sangat nyaman, lama, nangis Umi, dan merasa kayak ada kayak disambut gitu, kayak kamu terdepan, kamu silahkan lama, kamu silahkan, kayak ada welcome aja gitu, kayak di welcomein. Maka rasa lega, rasa terharu, bahagia gitu pada saat ke Raudhah itu. Benar-benar berasa lepas. Dan setelah itu kan banyak teman-teman yang ngajak, Mi saya mau ke Raudhah lagi.
Tapi pakai cara apa? Pakai ya itu yang rebutan dari pintu apa gitu. Entah kenapa di saat itu Umi merasa nggak perlu dan nggak mau. Ada rasa gini loh, kayaknya saya sudah diterima, sudah dipersilahkan sama Rasulullah kemarin dengan begitu istimewanya. Rasanya saya nggak sopan kalau memaksa minta lagi gitu. Rasanya kok saya malu gitu, serasa nggak tahu terima kasih, serasa terlalu, ya gimana ya kalau kita bertamu sama orang yang mulia, kemarin dipersilahkan, lalu akhirnya besok kita muncul lagi maksa gitu, kayaknya kan mungkin sama penjaga pintu pun, kamu ngapain lagi gitu, kayaknya nggak etis gitu. Walaupun itu bukti rindu ya, tapi kayaknya saya udah dipersilahkan kemarin, saya puas dengan welcome-nya Baginda. Kayaknya saya malu deh kalau maksa lagi gitu. Nah sampai di titik itu loh kemarin. Makanya Umi nggak suka maksa-maksa kayak gitu. Kalau caranya memang terkesan memaksakan diri gitu. Dan itu tidak semua orang mengambil kebijakan itu ya. Karena bagi sebagian banyak orang memang makin sering itu makin bagus, makin afdol, makin luar biasa. Entahlah itu benar atau tidak, tapi hati Umi pada saat itu memang mengatakan seperti itu. Saya malu kalau maksa lagi. Kayaknya kemarin saya udah begitu luar biasa dipersilahkan, dimudahkan. Lama pula bisa doa, bisa menumpahkan segalanya. Lah kok saya nongol lagi dengan berebutan sama orang, kayaknya malu gitu. Kayaknya kalau Baginda liatin itu malu deh gitu. Ada rasa malu. Walaupun itu boleh-boleh saja ya secara manusia, secara aturan. Akhirnya Umi satu umroh itu walaupun kalau nggak salah 13 hari ya durasinya. Umi cuma 1 kali ke Raudhah. Dan ya udah 1 kali itu membekasnya luar biasa. Kalau teman-teman lihat YouTube Umi, ada di YouTube Umi tentang apa ya judulnya. Pokoknya di YouTube itu Umi nangis menceritakan bagaimana rindu, bagaimana nikmatnya masuk Raudhah, dan bagaimana sakit hatinya Umi tatkala ada seseorang mengatakan Muhammad sudah mati. Karena saat itu Umi ditegur sama salah satu orang Arab karena Umi memimpin doa pada ibu-ibu saat itu. Ibu-ibu berdoa dipimpin sama Umi. Lalu Umi mengatakan begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalimat Umi kan ada, ya Sayyidi ya Rasulullah, dan kalimat-kalimat yang memanggil ya Rasulullah. Nah mereka mengingatkan, menegur Umi setelah selesai. Katanya gini, doa kamu bagus, tapi kamu jangan mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Karena Muhammad itu manusia biasa, Muhammad itu sudah mati katanya. Dia tidak bisa dengar kita. Nah itu yang nyakitin Umi. Itu yang membuat Umi kayak sakit banget gitu. Kayaknya mendengar mereka mengatakan kata-kata mati untuk seorang Baginda Rasul itu terlalu sadis, terlalu lancang, karena sejatinya tidak ada kematian bagi para kekasih Allah, itu nggak ada. Nggak terima lah Umi nangis saat itu sampai dia nanyain, apakah kamu paham? Ya saya paham, apa maksud kamu saya paham, tapi saya nggak bisa
karena kita bukan waktunya berdebat, kita juga terkendala bahasa, dan kita juga nggak boleh berdebat ya, apalagi di depan baginda Rasulullah ya, di Nabawi. Maka Umi memilih untuk oke, thank you, terima kasih atas nasihatnya gitu. Dan sejak saat itu tertanam di hati Umi bahwa Umi nggak terima gitu dengan perlakuan itu. Umi nggak terima. Di mata Umi nggak ada baginda mati gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi. Semoga kita bisa berjumpa walaupun diri ini adalah diri-diri yang kotor, diri-diri yang tidak layak untuk bisa melihat baginda atau dilihatnya. Semoga sedikit rasa cinta ini bisa mengantarkan kita berjumpa. Sakit hati Umi saat dia ngomong seperti itu sampai sekarang belum hilang. Makanya salah satu yang membuat Umi ingin sekali ke tanah suci itu sebenarnya bukan Ka'bah, tapi Umi tidak terlalu merindukan Ka'bah. Tapi justru yang Umi rindukan itu adalah sosok di balik Raudhah, di balik Nabawi. Kayaknya energi dari sana tuh begitu kuat. Rasa pengen ke sana tuh lebih kuat daripada gak ada yang bisa dipegang. Doa. Tapi hati ini tuh apa ya, magnetnya besar gitu, magnetnya luar biasa dari baginda. Dan hal terberat saat berpisah itu bukan dengan Ka'bah, adalah dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tawaf wada itu nggak terlalu nyakitin gitu bagi Umi. Tapi kalau berpisah di Nabawi, mau mundur dari Masjid Nabawi itu kayaknya di Nabawi, mau mundur dari Masjid Nabawi itu kayaknya terus pengennya dekat. Umi tuh paling betah di Masjid Nabawi. Diam di Masjid Nabawi, apalagi kalau sendiri, itu paling senang. Kata, apalagi kalau bisa jumpa, apalagi kalau bisa bertatap mata.
Kenapa Umi jadi ngomong ke sini ya? Ya Allah. Salatu wassalamu alaikum Rasulullah. Salatu wassalamu alaikum Rasulullah. Mari teman-teman yang masih ada baca sholawat ya. Bacain sholawat sebagai bukti kita rindu. Kita banyak dosa. Belum tentu kita diterima menjadi umatnya. Belum tentu kita dapat syafaatnya. Belum tentu diakui juga. Karena saking jauhnya kita dengan kelakuan baginda. Tapi jika ada rasa sedikit aja rindu, sedikit cinta, sedikit mengagumi, maka itu harus dipelihara. Jangan dibunuh, jangan dihilangkan. Karena itu anugerah yang mahal. Itu adalah sepercik cahaya. Mudah-mudahan dengan dipelihara, dengan ditumbuhkan terus rasa cinta, akan semakin besar, semakin terang, semakin mendekatkan kepadanya. Salatu wassalamu alaikum ya Sayyidi Rasul. Salatu wassalamu alaikum ya Sayyidi Rasul. Bacalah sholawat karena cinta, bukan karena ingin apa-apa teman-teman. Banyak sekarang di TikTok juga Umi lihat ya, yang berbagi sholawat tapi untuk tujuan-tujuan duniawi. Membaca sholawat besoknya dapat uang, utang lunas, atau apalah gitu. Jangan, menurut Umi jangan murahkan sholawat untuk itu teman-teman. Bersolawatlah karena cinta, karena rindu, bukan karena ingin dibayar dengan harta. Terlalu murah. Wallahu a'lam ya teman-teman. Umi hanya menurut perasaan dan sepengetahuan Umi. Umi suka kalau orang-orang banyak membaca sholawat karena ingin sesuatu. Padahal kita terlalu banyak dikasih sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Terlalu banyak anugerah dari baginda Rasulullah. Masa bersolawat karena ingin dibalas? Masa bersolawat karena demi uang? Dicintai Rasulullah jauh lebih mahal daripada uang. Diakui beliau itu jauh lebih mahal daripada uang. Bersolawat kok dipakai main-main. Bersolawat demi hutang, demi apa? Jangan. Bersolawatlah karena cinta, karena ingin diakuinya, karena rindu. Biarlah urusan masalah kita, utang kita, jangan dikaitkan dengan sholawat.
itu minta saja dalam doa. Ya Allah, semoga yang hadir, yang ada di sini standby bersama Umi juga merupakan orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Ini malam Jumat ya teman-teman. Tidak tahu Umi akan bicara seperti ini arahnya. Umi hanya mencoba live karena masukan beberapa teman tadi. Udah lama sih yang ngasih masukan, kenapa Umi nggak live, kenapa nggak live. Umi nggak berani live karena ngerasa apa yang mau dibicarakan ya. Dan Umi juga gaptek dan kayaknya adalah hal yang sia-sia gitu lihat orang-orang live kok kayak gitu semua ya. Terus siapa yang nyimak. Tapi karena tadi Umi akhirnya ketemu teman yang ngasih kayak gitu, Umi bicara aja nanti ngalir gitu. Tapi jangan terlalu serius mungkin katanya. Ya hahihi doang kok bisa ditonton orang ya. Tapi Umi nggak bisa kalau cuma hahihi atau nggak berfaedah, nggak bisa. Dan Umi serahkan pada Allah. Kalau ini memang kata Allah harus dilakukan, Umi akan lakukan. Dan semoga pembicaraan atau lisan Umi itu dibimbing gitu, dibimbing sama Allah apa yang harus dikatakan, apa yang nggak boleh dikatakan gitu. Karenanya Umi yakin bahwa jika kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, maka Allah yang akan menggerakkannya. Allah yang atur omongannya kemana, Allah yang atur rasa kita akan kemana. Allah juga yang atur siapa yang dengerin kita, yang mau dengerin kita. Dan alhamdulillah Umi merasa di balik ngobrol Umi yang sekarang tuh Umi sendiri jadi tertegur gitu. Mungkin Umi selama ini lupa juga sama Allah, lupa sama Rasulullah gitu. Makanya kok tiba-tiba Umi sebaper ini gitu. Sama sekali wallah tidak ada settingan Mbak, nanti Umi mau ngomongin Rasulullah biar nangis, enggak ada. Umi dari tadi ngomongnya juga nggak ngeler ngidul kemana-mana. Tapi kenapa jadi tiba-tiba Umi ingat Rasulullah dan senyesek ini. Mungkin Umi sudah lama juga tidak menyebut-nyebut baginda Rasul. Mungkin Umi juga sudah dipanggil lagi ya teman-teman. Mungkin Umi sudah dipanggil lagi nih untuk hadir ya. Kita nggak pernah tahu kapan Allah manggil untuk ke sana. Umi setiap kali mau umroh itu kadang nggak terlalu niat dari jauh. Rezeki dari Allah kita tak pernah tahu. Karenanya tatkala rasa ini muncul, syukuri. Aduh, kok saya kangen banget ya pengen ke Mekah, saya kangen banget pengen ke Madinah. Nah, rasa itu diikuti, fasilitasi kalau bisa. Cepet-cepet deh kalau udah ada rasa itu, artinya Allah memanggil, coba ikhtiarkan, segera daftar, segera cari orang yang bisa jadi teman. Nah, nanti kenyataannya akan mendekat. Jangan malah ditumbuhkanlah banyak alasan seperti beberapa teman Umi yang akhirnya sampai sekarang belum pernah berangkat pada uang banyak. Akhirnya apa? Pada saatnya dia benar-benar pengen, banyak aja gangguan. Inilah itunya uangnya jadi nggak ada, dipinjam orang atau suaminya jadi melarang. Nah, jadi ketika ada panggilan, ada rasa, segera eksekusi, jangan ditunda-tunda. Karena itu panggilan Allah, kemudian juga mungkin Allah sedang menyiapkan hadiah terbaik di sana. Dan bisa jadi Allah di lain kesempatan tidak membuka lagi gitu. Akan ada kesulitan lain di depan. Oke teman-teman, ini 21.27 berarti Umi sudah bicara dari jam 20 sudah 1 jam 27 menit ya. Kok bisa ya Umi bicara tanpa konsep
selama ini teman-teman merasa manfaat apa yang dirasakan, dan bagaimana dengannya untuk live Umi ke depan? Lanjutkankah atau bagaimana, atau ada masukan jam berapa baiknya gitu? Mudah-mudahan besok pagi adalah hari yang lebih baik daripada hari ini ya. Kita bisa lebih dicintai sama Allah, dicintai sama Rasulullah, dicintai sama seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan diri kita yang jelek, nyahkan, campakkan yang jelek-jelek. Besok kita harus jadi orang baru, pribadi yang lebih baik. Niatkan kalau mau nonton TikTok itu mencari kebaikan, mencari ilmu buat perbaikan diri. Dan niatkan kalau dukung TikToker, dukung Umi misalkan ya, dukung channel Umi, silakan niatkan untuk mendukung kebaikan, nanti jadi pahala, bukan untuk hal-hal yang niat-niat yang selain itu gitu. Umi juga dalam berusaha menjaga hati biar nggak niat cari panggung, nggak niat untuk uang, nggak niat untuk ngemis gitu. Berbagi aja, adapun nanti ada bonus, ada gift, ada gaji, ada AdSense atau ada untung apa, yaitu bonus ya, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.